Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raja Maulana dengan dua rekan lainnya yaitu Nabila Khonsa dan Faradilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang model-model kurikulum. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman agar bisa memahami materi yang akan kami berikan. Pastikan teman-teman memiliki hal berikut sebelum mulai menyimak materi. Dan tentunya minum terlebih dahulu agar lebih fokus dalam menyimak materi yang akan kelompok kami berikan. Pengembangan kurikulum berkenaan dengan model kurikulum yang dikembangkannya. Minimal ada 4 model kurikulum yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi. Kurikulum subjek akademisi. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu, bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu, bahwa semua ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya telah ditemukan oleh para ahli di masa lalu. Ukuran keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah yang menguasai seluruh atau sebagian besar dari isi pendidikan yang diajarkan guru. Ada beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran dalam kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting menurut Sukma Dinata diantaranya yang pertama yaitu correlated curriculum atau pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua ada unfit atau concentrate curriculum. Pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga ada integrated curriculum. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Dan yang keempat yaitu problem solving curriculum. Pola organisasi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Selanjutnya ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik yang didasari oleh konsep-konsep pendidikan pribadi atau personalized education. Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang antara perkembangan segi intelektual atau kognitif, afektif, dan psikomotor dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran segi-segi sosial, moral, dan afektif mendapatkan perhatian utama dalam model kurikulum ini. Pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau student center dan bersumber dari pendidikan pribadi. Selanjutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Tujuan utama dari rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik dengan tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang biasanya dihadapi manusia. Dalam pembelajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Guru-guru berusaha membantu para peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Para peserta didik sesuai dengan minatnya masing-masing akan berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Selanjutnya, ada kurikulum kompetensi. Kompetensi ini dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Merumuskan kompetensi ini adalah pengetahuan yang setelah dimiliki seseorang harus diwujudkan dalam bertindak dan bersikap. Seseorang dapat dikatakan kompeten di bidang tertentu apabila ia memiliki pengetahuan di bidang itu. Kemudian pengetahuan tersebut akan diwujudkan dalam bertindak dan bersikap melalui kehidupannya sehari-hari. Pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum.
di mana pengembangan kurikulum ini dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang telah dibuat. Lalu, kurikulum yang telah dibuat ini akan dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun sekolah itu sendiri. Robert S. Zeiss adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1976. Zeiss mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. 8 pengembangan kurikulum yang pertama ada The Administrative Line Staff Model. Model ini diberi nama model administratif atau line staff atau biasa kita kenal juga dengan top down karena inisiatif dan gagasan pengembangan ini datang dari para administrator atau dari pemegang kebijakan dalam pendidikan. Kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Yang kedua ada the grassroots model. Dalam model pengembangan ini, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan ini dapat berkenan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi, maupun seluruh bidang studi, dan seluruh komponen kurikulum. Ketiga, the demonstration model. Model ini dilakukan oleh sekelompok guru yang melakukan kerjasama dengan ahli yang bermaksud untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya cangkupan suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan kurikulum. Yang keempat, ada Buchan System Model. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Buchan memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. 5 tahap tersebut adalah yang pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa sajakah yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenan dengan prosedur yang seharusnya ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum, yakni kegiatan ini untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir tentunya ada evaluasi kurikulum. Yang kelima, ada Tabas Interface Model. Taba menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan kepada pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal-hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Yang keenam, ada Rogers Interpersonal Relation Model. Kurikulum yang dikehendaki hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Ketujuh, The System Action Research Model. Model kurikulum ini didasari pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan antar manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Penyusunan kurikulum ini harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat, dan salah satu cara
untuk mencapai hal itu semua, yaitu dengan prosedur action and research. Yang kedelapan atau yang terakhir, emerging technical model. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuhnya kecenderungan baru yang didasarkan atas hal tersebut, yaitu yang pertama ada the behavioral analysis model, menekankan pada penguasaan perilaku atau kemampuan yang kompleks diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana dan tersusun secara hierarki. Yang kedua, ada the system analysis model. Langkah pertama dari model ini adalah menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Langkah kedua adalah menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil belajar tersebut. Dan langkah ketiga adalah mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan. Dan yang langkah terakhir yaitu membandingkan biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan. Yang terakhir ada the computer based model. Pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit kurikulum. Tiap unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil yang diharapkan. Guru dan siswa diwawancarai tentang pencapaian ataupun tujuan tersebut. Data tersebut disimpan di dalam komputer dan dimanfaatkan dalam menyusun materi pelajaran untuk peserta didik tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.